Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini mengenal lebih dalam pribadi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya kepada para muridnya, katamu siapakah aku ini? Setelah bermacam-macam jawaban yang diberikan oleh orang-orang tentang siapa Yesus di mata mereka, mengapa Yesus bertanya seperti itu? Yesus menginginkan jawaban yang bersifat personal dari para muridnya. Melalui jawaban Petrus, Yesus dapat mengetahui apakah para muridnya sungguh mengenalnya jauh lebih dalam daripada kebanyakan orang. Yesus adalah Mesias, pribadi yang diurapi, yang dikuduskan dan dikhususkan untuk menyelamatkan manusia. Dengan kesadaran ini, maka orang akan menempatkan Yesus di tempat utama dalam hidupnya. Itulah yang seharusnya terjadi dalam diri setiap orang Kristiani. Pengakuan tidak boleh hanya keluar dari mulut, namun terutama dari hati, dari pengenalan pribadi kita. Zaman ini ada banyak orang yang tahu dan bisa mengatakan siapa Yesus, namun belum sampai pada mengenalnya. Pengenalan berarti sungguh menjadikan Yesus satu-satunya sumber hidupnya. Sebuah pengakuan tetap membutuhkan perwujudan, sehingga yang dikatakan sungguh akan menjadi nyata dalam kehidupannya. Jawaban Petrus ketika ditanya oleh Yesus menunjuk pada pengenalan terdalam atas diri Yesus. Mesias bukan sekedar data diri Yesus. Mesias menunjuk pada kedalaman diri Yesus yang ditampakkan dalam seluruh hidupnya. Kata dan tindakan Yesus yang menyelamatkan menjadi alasan bagi Petrus untuk melihat Yesus sebagai Mesias. Ada nilai, teladan dan inspirasi dari hidup Yesus sendiri untuk disyukuri dan diteladani. Saudara yang terkasih, kita diajak untuk mengenal lebih dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Iman kita hari ini dipertanyakan oleh Tuhan, sejauh mana kita telah mengenalnya dan sejauh mana pula kita telah mengimani Dia dalam hidup kita. Apapun jawaban yang kita berikan, sejauh dengan pengenalan kita akan Yesus Kristus, marilah selidiki hati masing-masing dan lihatlah apakah Yesus masih di posisi terdepan
Ataukah sudah kita geser dalam prioritas hidup kita? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.